액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fani, kelas 12 Novastar dan dari SMA Negeri 1 Pulau Rakyat. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu perubahan sosial dan dampaknya. Kalian tahu nggak apa itu perubahan sosial? Nah, beberapa ahli sosiologi mengemukakan pengertian perubahan sosial, salah satunya Bapak Kingsley Davis yang mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama teori evolusi, kedua teori siklus, ketiga teori fungsional, dan yang keempat teori konflik. Teori evolusi, teori ini melihat perkembangan manusia sebagai proses yang sifatnya multilinear. Teori siklus adalah perkembangan dalam sebuah masyarakat ibarat sebuah organisme. Yang ketiga, teori fungsional. Teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Dan yang terakhir, teori keempat, teori konflik, adalah perubahan sosial yang tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan. Dari selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan juga berlangsung secara cepat. Nah, perubahan sosial yang berlangsung secara lambat ini disebut perubahan secara evolusi. Contohnya, perubahan sosial pada suku terasing atau masyarakat desa yang tertinggal. Sedangkan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat disebut perubahan secara revolusi, atau contohnya terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Contoh perubahan yang pengaruhnya kecil, perubahan mode pakaian atau gaya hidup, seperti kebarat-baratan. Nah, contoh perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu penerapan teknologi komunikasi. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki, contohnya pembangunan waduk serbaguna. Sedangkan contoh perubahan yang tidak dikehendaki adalah bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain-lain. Materi ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial ini terdapat 4 faktor. Yang pertama, faktor geografis, kedua faktor kependudukan, ketiga faktor teknologi dan industri, dan yang keempat faktor kepemimpinan dan ideologi politik. Yang pertama, faktor geografis. Faktor geografis merupakan perubahan cuaca yang ekstrim akan berdampak pada rusaknya sumber daya alam yang ada, yaitu bencana alam. Yang kedua, faktor kependudukan. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Yang ketiga, faktor teknologi dan industri. Faktor teknologi merujuk pada kemajuan dan inovasi teknologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sedangkan faktor industri merujuk pada perubahan dan perkembangan dalam sektor industri. Nah, yang terakhir yaitu faktor kepemimpinan dan ideologi politik. Faktor kepemimpinan, kemampuan memimpin dan mengarahkan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan ideologi politik yaitu keyakinan dan prinsip tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah seharusnya diatur. Lanjut kita ke materi yang keempat, yaitu faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor intern, dan yang kedua, faktor ekstern. Faktor intern adalah bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk dan penemuan unsur-unsur budaya baru atau inovasi, dan juga terjadinya konflik dalam masyarakat. Sedangkan faktor ekstern, perubahan situasi geografis akibat bencana alam, serta adanya peperangan, dan juga adanya kontak atau pengaruh budaya asing. Nah, yang kedua, faktor penghambat. Dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu faktor alam, faktor kemiskinan, dan faktor budaya. Faktor alam antara lain disebabkan oleh letak yang terisolasi. Faktor kemiskinan baik secara struktural maupun secara kultural. Dan yang ketiga, faktor budaya tradisional, seperti faktor adat istiadat. Lanjut ke materi 5, yaitu proses perubahan sosial terbentuk menjadi 4. Yang pertama, difusi, kedua, akulturasi, yang ketiga, asimilasi, dan yang keempat, akomodasi. Nah, difusi ialah proses penyebaran unsur-unsur sosial budaya dari seorang individu kepada individu lain dalam suatu masyarakat. Beberapa cara proses penyebaran unsur-unsur sosial budaya ke dalam suatu masyarakat. Yang pertama, perembesan damai atau penetration positive. Dan yang kedua, perembesan paksa melalui kekerasan atau penetration violenta. Dan yang terakhir, ada simbiotik. Yang kedua, akulturasi adalah proses perubahan budaya akibat interaksi antara dua budaya yang berbeda. Dan yang terakhir, asimilasi ketiga adalah proses sosial budaya yang terbentuk dari dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Dalam kenyataan sosial, proses asimilasi akan sulit terjadi karena memerlukan berbagai kondisi dan situasi dari masyarakat yang berasimilasi tersebut. Yang pertama, sifat terbuka. Yang kedua, saling membuka kesempatan yang setara dalam setiap akses kehidupan. Dan yang ketiga, memiliki tatanan dan tujuan hidup bersama. Nah, yang keempat, akomodasi ialah proses peredaan ketegangan dalam penyelesaian suatu konflik atau perselisihan. Nah, materi terakhir yaitu yang keenam, dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Dampak positifnya yaitu kemajuan teknologi, mobilitas, peningkatan profesionalisme, serta kesetaraan gender, dan juga perbaikan di bidang pendidikan. Sedangkan dampak negatifnya, kondisi disintegrasi, munculnya paham duniawi, dan yang ketiga, maraknya kerusuhan atau separatisme. Sekian dari penyampaian materi yang saya berikan, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila saya melakukan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 저 건물을 찾으러